Halo teman-teman. Timur Tengah memiliki luas sekitar 7.207.000 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 411 juta jiwa. Pada abad ke-20, itu sering dilihat sebagai Amerika Latin lain, halaman belakang Amerika Serikat. Meskipun posisi itu telah menurun hari ini, mereka masih memiliki kendali atas banyak masalah penting. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, mengapa Amerika Serikat melakukan intervensi di Timur Tengah? Ada dua alasan utama. Pertama, mencakup jalur perdagangan penting yang perlu dilindungi. Ini termasuk Selat Dardaneles, yang menghubungkan Laut Hitam dan Mediterania, terusan Suez, menghubungkan Asia dengan Eropa, Laut Merah dan Teluk Persia, tempat minyak mengalir ke dunia. Kedua, Timur Tengah merupakan kawasan dengan cadangan minyak terbesar, dengan sekitar 50% minyak dunia. Negara yang mengendalikannya, negara yang memiliki uang dan senjata pamungkas. Oleh karena itu, tujuan partisipasi di Timur Tengah disepakati oleh Kongres AS, sesaat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu, untuk mencegah kekuatan musuh, awalnya, Uni Soviet, menggunakan cadangannya. Senjata. Alih-alih membiarkan negara lain menggunakannya, mereka menggunakannya. Pada tahun 1945, Amerika Serikat membentuk aliansi dengan Arab Saudi. Dengan kesepakatan, Amerika Serikat akan melindungi Arab Saudi dari ancaman. Adapun Arab Saudi, tolong pastikan pasokan minyak yang stabil ke AS. Pada tahun 1952, mereka memberi Turki lebih dari $3 miliar bantuan. Pada saat yang sama, mendirikan pangkalan militer di Incirlik, untuk mempertahankan diri dari ancaman Uni Soviet. Pada saat itu, Stalin bermaksud menyerang, untuk merebut kembali sebagian besar wilayah, yang seharusnya menjadi milik Georgia. Akibatnya, Turki dipersilakan untuk bergabung dengan NATO. Pada tahun 1953, mereka mendukung penggulingan pemerintahan Mossadegh Iran. Karena dia menasionalisasi industri minyak, kehilangan kepentingan perusahaan Inggris, dan cenderung pro-Soviet. Kemudian dibentuklah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi. Kepentingan minyak Inggris dijamin, tetapi tidak lagi menjadi monopoli. 5 perusahaan AS telah terjun ke pertambangan di Iran. Pada tahun 1955, dengan janji bantuan ekonomi dan militer, Amerika Serikat membawa Irak dan Fakta Baghdad, aliansi militer melawan Uni Soviet. Pada saat itu, mereka memiliki hampir 24% perusahaan minyak milik negara Irak, kesepakatan yang dimulai sejak Perang Dunia Pertama. Melalui itu, 3 negara paling kaya minyak dan berpengaruh di Timur Tengah, yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Akibatnya, mereka memiliki pasokan minyak dengan harga yang wajar dan stabil. Untuk memperluas lebih jauh, pada tahun 1957, doktrin Eisenhower lahir. Oleh karena itu, negara Timur Tengah manapun dapat meminta bantuan ekonomi atau militer kepada AS, jika mereka terancam invasi. Hal ini untuk memastikan keamanan di kawasan, menghindari gangguan pasokan minyak. Melalui bantuan ekonomi dan senjata, beberapa negara kecil di Timur Tengah seperti Israel menjadi sekutu. Lebanon, Yordania, dan negara-negara Teluk semuanya memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Meskipun rencana itu diperhitungkan dengan cermat oleh Washington, gejolak di Timur Tengah membuat mereka dalam masalah sejak awal. Pada tahun 1958, Irak mengikuti Mesir, menyimpang dari lintasan Amerika Serikat. Kudeta untuk menggulingkan Raja Faisal II dilakukan. Jenderal Oasi menjadi pemimpin baru, cenderung mengasingkan Barat. Pemerintah penggantinya menasionalisasi industri minyak, benar-benar kehilangan kepentingan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1967, negara-negara Arab berperang dengan Israel, yang menyebabkan Perang 6 Hari. Amerika Serikat terpaksa memihak sekutunya, dan menjadi musuh negara-negara Arab. Pada tahun 1979, Iran terus berpaling dari Washington. Sebuah revolusi menggulingkan Raja Reza sedang berlangsung dan menggantikan pemimpin Muslim anti-Barat Ruhollah Khomeini. Dengan demikian, bunga tunas telah memudar. Tujuan awal Amerika Serikat adalah memasuki Timur Tengah untuk mendapatkan minyak, tetapi 2 negara paling kaya minyak menghindari mereka. Pengaruh nyata Washington terbatas pada Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Pada tahun 1980, dengan bantuan ekonomi dan militer yang murah hati, sekitar $1,3 miliar per tahun, mereka telah mengakhiri permusuhan mereka dengan Mesir, dan menengahi perdamaian dengan Israel. Sejak itu, kedua belah pihak telah menganggap satu sama lain sebagai sekutu. Pada tahun 1990, Irak bermaksud untuk mencaplok Kuwait, salah satu dari 4 negara Timur Tengah dengan cadangan minyak lebih dari 100 miliar barel.
Amerika Serikat bergabung dengan 34 sekutu untuk menyerang untuk mencegah dan menghindari kehilangan lebih banyak potongan kue yang enak. Berkat intervensi itu, mereka telah beresonansi dengan negara-negara Teluk. Perjanjian untuk mendirikan pangkalan militer seperti untuk Arab Saudi dibuat satu demi satu. Pada abad ke-21, sebagian besar intervensi AS di Timur Tengah ditujukan untuk menstabilkan keamanan di kawasan. Atau lebih tepatnya, mencegah pengaruh kekuatan dominan. Secara khusus, pada tahun 2003, mereka menginvasi Irak, bertujuan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein, menuduh pemerintahnya berniat mengembangkan senjata nuklir untuk mendominasi wilayah tersebut. Ini masih kontroversial sejauh ini, karena tidak ada bukti yang ditemukan sejak saat itu. Selain itu, survei AS pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Irak memiliki cadangan minyak yang sangat besar, dengan 112 miliar barel. Dan sebagian besar wilayah masih belum dijelajahi. Mereka berharap setelah penggulingan Saddam, pemerintah baru yang pro-barat akan memprivatisasi industri minyak. Perusahaan AS bisa terjun mencari untung. Dan memang seharusnya begitu. Setelah sukses dalam pergantian rezim, kini ladang minyak dan gas Irak diambil alih oleh korporasi-korporasi barat. Ini termasuk ExxonMobil dari AS, Shell dari Inggris, dan Total S.A. dari Prancis. Pada tahun 2014, AS terus melakukan intervensi dalam perang saudara di Suriah. Bertujuan untuk menggulingkan Presiden Assad, pro-Rusia dan Iran. Mereka ingin menghilangkan potensi bahaya, mencegah Moskow berkembang di Timur Tengah dan Teheran meningkatkan pengaruhnya. Namun, hasilnya adalah kekalahan dan penarikan. Pada 2018, sanksi keras dijatuhkan kepada Iran, yang ingin mendominasi Islam Syiah di Timur Tengah. Dan Iran memiliki ambisi untuk memiliki senjata pemusnah massal. Amerika Serikat mencoba untuk menghancurkan mereka, tetapi gagal. Melalui kekacauan di Lebanon, Irak dan Yaman, Iran telah mengembangkan cabang aliansi militernya di negara-negara tersebut, yang terkait dengan kelompok Muslim Syiah. Hingga saat ini, cukup kuat untuk menghadapi pemerintah tuan rumah. Ini adalah masalah yang paling membuat pusing Amerika Serikat dan Arab Saudi. Satu negara takut akan ketidakstabilan keamanan regional, yang lain takut kehilangan posisi kepemimpinannya di dunia Muslim. Terakhir, untuk Turki, salah satu negara paling kuat di Timur Tengah, meskipun di NATO, cenderung pro-Rusia. Alasan utamanya terkait dengan uang dan senjata. Rusia adalah pemasok utama minyak dan gas ke Turki. Mereka juga membantu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Ankara, yang menelan biaya 20 miliar dolar. Selain itu, Moskow menyediakan sejumlah senjata modern, termasuk sistem rudal S-400. Karena pro-Rusia, perselisihan muncul dengan Amerika Serikat. Apalagi sejak kudeta yang gagal pada 2016. Turki mencurigai Washington berada di baliknya. Jadi hubungan di antara mereka secara bertahap memudar. Dengan demikian, secara umum, pada abad ke-21, posisi Amerika Serikat di Timur Tengah mengalami penurunan. Tetapi mereka masih memiliki pengaruh dengan negara-negara kaya minyak seperti Irak, Arab Saudi dan Teluk. Selain itu, berkat bantuan ekonomi, mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mesir, Yordania, Israel dan Siprus. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.